Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Farida Nabila di Akses Tutor. Kali ini podcast kita agak sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ceritain karya-karya dari teman-teman Akses, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu dan kita bakal mengulik nih sedikit sejarah dari LPN Akses itu sendiri. Dan yang pasti kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh salah satu senior kita. Langsung aja kita sapa Kak Hashim. Halo, Assalamualaikum Kak Hashim. Halo, waalaikumsalam. Satu, Pasti teman-teman di rumah ini pada sedikit asing ya dengan Kak Hashim ini. Karena sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi sejarah akses, aku mau tanya-tanya nih Kak. Kak Hashim itu kesibukannya apa sih Kak? kalau sekarang saya kebetulan jurusan PGMI, jadi saya sekarang ngajar di SD Islam Gunung Anyar, namanya SD Al Barok. Gabung di akses tahun berapa? Kalau saya dulu tahun 2013. Tahun 2013. Oke, jadi kita udah tahu nih Kak Azim itu adalah salah satu senior akses yang bergabung di akses pada tahun 2013. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya tentang sejarah LPN akses nih Kak. Aku penasaran sebenarnya awal mula dibentuknya LPN akses itu gimana sih Kak? Atau mungkin ada latar belakang yang Kak Hashim dan teman-teman lainnya itu punya ide kayak kita mau bentuk suatu UKM atau organisasi organisasi kita bisa. Oke. Untuk pembentukan LPM Akses ini kan insya Allah awal dilantik itu tanggal 9 Februari 2012 kalau nggak salah. Kalau 2012 2013. Jadi sebelum tanggal 9 Februari saat itu Presiden BEM Universitas itu kan Mas Malik. Jadi Pres Malik ada keinginan menambah UKM karena saat itu hanya ada UKM apa pecinta alam Pasung. Itu pun vakum lama. Jadi sebelum Presiden Malik itu ada UKM Pasung dan vakum. Insya Allah kalau saya nggak salah ya sudah tahun 2000-an atau 90-an kalau jadi sudah beberapa tahun vakum. Nah, ketika Pres Malik ini ingin dibentuk lagi, ingin dikembangkan UKM-UKM yang ada di Unsuri karena memang kalau kita kuliah kan beda dengan SMA, beda dengan SMP. Kalau mereka kan siswa, kalau di perguruan tinggi namanya mahasiswa. Jadi tidak harus belajar di dalam kelas, duduk di bangku, tapi ketika menjadi mahasiswa harus menjadi pribadi yang lebih aktif, yang lebih kritis. Salah satunya selain dengan menempuh mata perkuliahan di dalam kelas, juga perlu menambah soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Salah satunya dengan adanya UKM pecinta alam, UKM jurnalis, UKM mungkin kara pencak silat ya, bela diri atau UKM seni teater atau paduan suara dan itu memang saat itu gencar-gencarnya dibentuk UKM. Jadi mungkin itu ya yang latar belakangnya BEM sendiri itu. Ada dorongan dari BEM untuk membuat UKM-UKM. Oke Kak. Terus anggota sendiri nih Kak dari awal dibentuknya UKM LPN itu udah masuk ke jumlah yang banyak atau masih sedikit nih? Untuk anggota ini berbicara sebelum pelantikan ya. Jadi sebelum pelantikan itu ada beberapa mahasiswa yang memang suka menulis. Ada namanya Rahmat dari PAI, Zainuri, terus Samsul, Faik, Anas, Rojes. Nah, jadi ada saat itu insya Allah saya semester 2 kalau enggak semester 3. Jadi semester itu cuma ada kakak kelas yang juga suka menulis dan alhamdulillah support ya kalau di kuliah mungkin adik kelasnya ya itu mau mendukung mau ikut bergabung untuk membuat UKM. Jadi
ada 2 kakak kelas saat itu, Mas Nawawi sama Mas Guntur. Jadi untuk keanggotaan sebelum pelantikan memang naik turun karena yang suka menulis sering diskusi, "Ayo membuat, UKM, membuat lembaga pers mahasiswa," karena ada dorongan dari Presiden BEM, tapi ya karena masih awal, masih mencari mahasiswa yang suka menulis, nah itu masih, eee, semangat turun, jadi ayo ngumpul, nggak bisa, terus hilang. Akhirnya bertahan, ada anak baru, hilang, ada. Jadi sampai akhirnya ketika pelantikan ada 7, kalau nggak 7 ada 9 anggota gitu. Jadi untuk keanggotaan awal ketika pelantikan nggak sampai 10 itu. Berarti ini awal mula dibentuknya akses ini berarti yang pertama dari dorongan, ada dorongan dari luar juga ya Kak. Terus dari Kak Aji sendiri yang punya potensi bakat menulis atau teman-teman Kak Aji juga kan lainnya. Berarti itu ya Kak yang melatar belakangnya, atau mungkin ada apa namanya, suatu apa ya, kasus atau apa yang sebenarnya itu harus diberitakan atau gimana, itu masih belum ada. Untuk awal, jadi dulu ketika sebelum pelantikan itu kan memang mencari anggota yang suka menulis dulu. Nah, ketika sudah pelantikan, eh, kebetulan dari BEM saat itu Pres Malik ini mempunyai teman, Mas Uki saat itu, yang memang mendampingi kami di LPM Akses. Yang mana namanya kami masih baru ya, jadi mau mengarah kemana pun bingung. Apalagi di BEM sendiri yang background menulis itu apa, yang memang siap mengawal untuk di dunia kepenulisan belum ada. Adapun Pres Malik dan Wapres Mas Salis saat itu, kebetulan Mas Salis juga suka nulis dan sangat support. Katakan diem-diem tanya bagaimana kabarnya, mau ngapain habis ini. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya temannya Mas Malik yang namanya Mas Uki itu menjembatani. Jadi ternyata di lembaga pers mahasiswa ada yang namanya PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Dikenalkan, kebetulan saat itu ketuanya dari LPM Progresif. Jadi dari UINSA. Saat itu kemungkinan masih IAIN. Nah, jadi Mas Alfa, dan alhamdulillahnya dari Mas Alfa kemudian dijembatani lagi ke PU Solidaritas. Yang mana dari LPM Akses masih nol kan, masih awal terbentuk, belum punya ADART, belum punya apa ya, arah yang mungkin jelas saat itu, tapi dari support mereka semua, BPMI, Solidaritas, kemudian dari LPM yang lain, edukasi, Gema, kemudian di Al-Khazini, Hikmah, kemudian di yang lainnya, akhirnya dibantulah mereka dengan memberikan ADART-nya. Oh, ADART, kemudian kami adopsi, kami rubah yang sesuai dengan kondisi diunsuri, karena insya Allah saat itu yang memberikan ADART 2 dari LPM Solidaritas dan Al-Khazini Hikmah. Jadi setelah mendapatkan ADART dari LPM Solidaritas dan Hikmah, kami yang dari LPM Akses rapat untuk membahas, membedah, jadi mana redaksi yang pas untuk LPM Akses dan mana yang kita ubah, mana yang dihapus, karena tentunya berbeda dengan mungkin mereka yang sudah Nah, itu yang awal. Kemudian jadi setelah adanya ADART, barulah kita mendapatkan gambaran bahwa besok kita harus melaksanakan diklat, untuk meresmikan bahwa anggota LPM ini sudah didiklat. Jadi ketika membuat produk jurnalis, kita sudah mempunyai ilmu. Oke Kak, baik. Masuk ke sejarah dari nama Akses sendiri nih Kak. Sebenarnya Akses itu ada artinya nggak sih Kak? Atau dan juga logo-logo yang dibuat itu sebenarnya memiliki arti nggak di dalamnya? Untuk nama Akses sendiri dulu ada beberapa opsi waktu rapat. Ada, insya Allah ada 4 usulan nama. Yang saya ingat cuma 2. Karena itu yang unik menurut saya. Jadi ada usulan beberapa nama,
yang satu akses, yang satu Askanador. Nah, ini karena memang usulan Askanador ini insya Allah dari Mbak Diva. Jadi beliau lulusan dari Pondok Suci, jadi identik dengan santri. Jadi usulan LPM-nya Askanador, kita pakai bahasa Arab saja. Nah, kemudian ada lagi usulan nama akses, yang mana tujuannya kalau kita memakai nama akses, harapannya ini menjadi akses bagi mahasiswa. Selain kita mahasiswa dituntut untuk kritis dan kita harus solutif, kita juga harus mempunyai akses kemana-mana. Karena tanpa akses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau mengandalkan intelek saja, sekarang banyak orang yang pintar, banyak orang yang mungkin bisa di bidang itu. Tapi ketika ada akses, kita sering diskusi, kita sering bertemu, kita sering berjumpa, sering eh, membahas hal-hal yang sama. Insya Allah kita menjadi hubungan yang harmonis, yang baik. Nah, ini bisa menjadi akses bagi kita. Terutama setelah lulus pasti mencari pekerjaan, ya kan? Bisa menjadi, misalkan dia sudah bekerja di perusahaan A, karena kita sudah punya kenalan yang baik, mudah untuk mendapatkan informasi. Itu sih jadi nama akses, karena harapannya kita mempunyai akses. Kemudian logo itu sebenarnya banyak usulan, tapi saat itu editor kami yang Mas Faik itu kan ada bintangnya, ya kan, bintang, kemudian ada cahaya di tengah-tengah, ada namanya akses dan unsuri. Nah, di tengah-tengah yang seperti cahaya itu ibarat bahwa akses ini memberikan cahaya bagi unsuri, terutama bagi anggotanya. Jadi ada bulat, warna hijau ini warna background dari kampus kita, kampus Nahdlatul Ulama. Jadi kita menggunakan warna hijau, ada nama akses, nama perguruan tinggi kita, dan cahaya di tengahnya ini menyinari anggota akses, menyinari kampus kita. Tadi kita udah bahas nih sejarah nama akses sendiri dan juga logonya itu artinya apa gitu kan. Kita langsung masuk ke program kerja sendiri. Program kerjanya untuk awal terbentuknya LPM Akses itu apa Kak? Kasih dan teman-temannya Kak Asmi itu mempunyai program kerja yang seperti apa? Nah, setelah pelantikan ini dulu karena berbicara anggaran ya, jadi awal setelah dilantik dan adanya UKM tentunya dari rektorat pun membahas terkait keuangan untuk UKM, dan itu masih entah masih penggodokan atau belum, jadi masih sangat minim pendanaan. Akhirnya setelah pelantikan kita rakernya ya raker biasa, rapat bersama, yang penting kita membuat program. Kalau biasanya raker kan di tempat yang dingin-dingin ya di villa. Nah, jadi saat itu kami hanya rapat kerja di kampus, kadang di masjid biasanya. Nah, di situ membahas program kerja, dan program kerja awal yaitu diklat jurnalis tingkat dasar. Dan alhamdulillah itu yang didiklat ya anggota kami semua. Jadi semua anggota saat itu menurut saya sangat hebat, karena selain mereka panitia, mereka juga peserta. Kalau ada tamu, ya ikut menjadi penerima tamu semua. Sampai saat itu kami minta bantuan dari PPMI, Mas Alfa PPMI DK Surabaya, dan Mas Devi Presnas saat itu PPMI Nasional, ngawal kita, karena memang kita betul-betul minta bantuan apa LPM itu, jadi mengarah kemana, kita masih minta bimbingan sama mereka, pemateri dari mereka semua, dan segala arahan-arahan mereka yang mengonsep, ibarat mereka ST lah, jadi kita sebagai pelaksana. Tapi ya namanya kita juga UKM, ada tamu kita juga menghormati, karena hanya kebetulan kita anggota semua itu ada tambahan delegasi dari IAIN LPM Edukasi saat itu. Dan alhamdulillah mendapatkan kabar, meskipun itu diklat pertama yang mana awal berdiri ya setengah-setengah gerabak, meraba-raba ini betul diklat apa enggak, karena kita juga masih awal kan. Alhamdulillah yang didelegasikan berhasil menjadi PU di LPM-nya. Berarti manfaat kenangan diklat bersama LPM Akses itu. Jadi awal memang program diklat jurnalis.
jurnal tingkat dasar dan selanjutnya membuat produk-produk seperti biasanya. Itu sih. Oke, berarti program kerja pertama LPM itu ya di klub itu sendiri ya Kak ya. Jadi teman-teman Kasim dan Kak Hasim yang membuat, teman-teman Kak Hasim juga yang melaksanakan di klub itu sendiri ya Kak ya. Kita bicara seorang jurnalis nih Kak, pastinya dari awal membentuk organisasi Akses ini pastinya juga ada suka dukanya ya kayak untuk menjadi jurnalis kampus, memberitakan sebuah berita atau bagaimana. Bisa diceritakan nggak sih Kak, suka duka menjadi jurnalis kampus itu seperti apa? Menjadi jurnalis kampus itu sebenarnya menyenangkan karena apa ya, saat itu kami menjadi mahasiswa biasa, kemudian masuk ke dalam organisasi jurnalis, yang mana jurnalis itu ruang lingkupnya harus langsung konfirmasi ke orang yang terkait, ya kan? Nggak boleh nulis seenaknya saja, jadi harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan narasumber yang valid. Jadi ketika ada contoh kegiatan wisuda, jadi jurnalis saat itu ya mau nggak mau harus menulis tentang wisuda, kemudian ya minta tanggapan Pak Rektor. Misalkan cukup dari ketika sambutan berarti sudah sah sesuai dengan sudah mendapatkan narasumber yang valid. Kalau misalkan dirasa ada yang kurang, kita bisa wawancara langsung. Nah, momen ketika wawancara langsung ini kesempatan untuk memperkenalkan diri kita kepada Pak Rektor. Nah, dari keuntungan-keuntungan itu yang menjadi kelebihan bagi anggota LPM. Kita semakin dekat dengan orang-orang yang menurut kami orang yang hebat, profesor, doktor ataupun dosen-dosen yang lain yang dirasa yang sangat bagus di dunia karirnya, kemudian intelektualnya bagus, kita bisa mengenal lebih dekat. Nah, kalau sudah kenal kan enak, bisa diskusi, bisa tanya langsung. Nah, apalagi saat itu ada kampus mendatangkan Pak Dahlan Iskan. Jadi waktu Menteri BUMN, entah waktu sudah menjadi Menteri BUMN atau Dirut PLN. Insya Allah sudah menjadi Menteri BUMN. Jadi ketika itu ada Pak Dahlan ke kampus, nah itu ada waktu khusus untuk kita wawancara. Kalau kita sudah wawancara, apalagi kita sudah minta waktu khusus dan beliau sudah menyediakan, ya nanti, nah otomatis kita sudah disediakan waktu, kita enak ngobrol bareng. Nah, setelah kita menanyakan kepenulisan kita, sudah selesai, nah baru kita bisa mungkin basa-basi, karena Pak Dahlan juga mempunyai perusahaan jurnalis, Jawa Pos, nah, kita bisa tanya-tanya bagaimana. Nah, jadi dengan itu mungkin menjadi keuntungan kalau kita menjadi seorang jurnalis. Itu saja. Jadi banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapatkan dari LPM ini dan tidak ada di kelas. Kalau di kelas mungkin hanya teori, praktek pun belum tentu. Kalau misalkan praktek, kalau jurusan hukum praktek mungkin di pengadilan di kampus, ya kan. Kalau misalkan jurusan pendidikan harus ada di ruang micro teaching atau ke sekolah-sekolah. Kalau jurnalis kita bisa langsung menanyakan narasumber yang memang ahli di bidangnya, kita bisa langsung sharing. Nah, itu kita mendapat ilmu yang luar biasa, terutama ketika minta beliau bercerita pengalamannya, perjuangannya sampai menjadi orang yang hebat saat itu. Nah, itu jadi itulah suka dukanya kalau memang mungkin nggak enaknya jurnalis ya. Tapi jangan kapok jadi nggak enaknya jurnalis itu kita harus punya waktu, punya tenaga, dan harus mau nggak mau harus mau. Contoh ini cerita teman-teman ketika di lapangan ya. Insya Allah Pasar Turi saat itu terbakar, ada kebakaran hebat dini hari. Entah dari media mana, saat itu media online belum ada, jadi hanya ada cetak, TV, radio. Entah dari wartawan TV atau radio atau cetak. Itu cerita dari teman-teman jurnalis yang lainnya. Jadi ada kebakaran di Pasar Turi, nah telepon sama pimretnya, kebakaran berangkat, malam tidur, mau nggak mau ya masih sarungan berangkat. Jadi
liputan pun pakai sarung, jadi nggak pakai belum sempat pakai celana yang rapi, tapi karena memang momen kebakaran itu ya kita nggak tahu kapan musibah, jadi saat itu jurnalis harus siap ada di tempat. Bisa nggak bisa, mau nggak mau harus ada gitu. Jadi mungkin itu yang harus menjadi perjuangan seorang jurnalis ya, harus sempat itu, harus sempat, harus mau, karena itu momentum tidak bisa terlewatkan. Kalau sudah terlewatkan, hilang. Oke, terus untuk Kak Yasin sendiri nih, ada nggak sih Kak pengalaman yang berkesan selama berkreasi? Mungkin yang berkesan saat itu ya, di ketika saya menjadi ketua LPM, saat itu ketua BEM-nya Mas Fafa, setelahnya Mas Fafa. Jadi saat itu ada beberapa kebijakan dari ketua yayasan saat itu, eh, yang mana melanggar peraturan awal. Jadi kita kan mahasiswa beasiswa, tapi di pertengahan jalan disuruh membayar saat itu. Tapi alhamdulillah semua elemen mahasiswa mulai BEM, DPM, UKM ini apa ya, membahas. Ini ketua yayasan kok tidak sesuai dengan perjanjian awal. Akhirnya di situ terjadilah aksi besar-besaran saat itu. Saya bisa menyebut besar-besaran karena sejak awal ini mahasiswa, seluruh aktivis akhirnya menyegel rektorat. Total saat itu insya Allah kurang lebih 3 bulan. Jadi disegel, kemudian selain rektorat, kantor yayasan, dan fakultas, lanjut ke fakultas-fakultas. Nah, itu kami dari mahasiswa nyegel bukan karena apa, tapi karena wujud dari apa ya, tidak aspirasi kita bahwa kebijakan yang dibuat dari ketua yayasan ini tidak tepat. Akhirnya mau nggak mau kita melakukan aksi yang demikian. Nah, peran dari LPM sendiri karena saat itu juga saya dan teman-teman sudah diklat, dan alhamdulillah setelah diklat, nah kemudian diklat pertama, diklat kedua untuk mencari anggota, mencari kader, ini kami sudah bekerja sama dengan Jawapos. Saat itu eh, langsung diwadahi oleh yang namanya Mas Tommy. Mas Tommy itu apa ya? Kalau pimpinan redaksi harus punya kartu utama kan. Kalau apa akreditasi jurnalis itu, jadi ada apa ya, uji kompetensi jurnalis, uji kompetensi wartawan. Ini kartu pemula untuk wartawan, kemudian madya untuk redaktur. Insya Allah loh ya, saya sedikit lupa. Yang utama, ketika yang punya kartu utama ini layak menjadi pimpinan redaksi. Nah, saat itu hanya beberapa orang mempunyai kartu utama. Salah satunya Mas Tommy. Nah, itu Mas Tommy yang memang apa ya, mengawal kita. Selain itu pembina kita juga Pak Afif sangat support dan selalu membimbing. Dari relasi-relasi yang kita punya, kita sudah dekat dengan Jawapos, Surya, media besar saat itu ya, Jawapos, karena online masih belum ada. Adapun satu berita Jatim yang saat itu sudah ada, tapi sangat minim karena Android sendiri pun sudah cuma masih belum menyebar, belum merata. Nah, ketika aksi, peran akses ya diskusi dengan media. Nah, saya sempat diskusi, Mas, apakah ini termasuk pemerasan? Apakah ini termasuk kasus apa? Ketua yayasan ini. Ternyata ini bukan pemerasan, tapi ini juga menyalahi peraturan. Harusnya nggak boleh ketika sudah ada beasiswa 4 tahun, tapi kok pertengahan disuruh bayar. Nah, ini tidak sesuai dan nggak apa-apa, silakan aksi. Kalau aksi kabari. Nah, alhamdulillahnya ketika saya diskusi dengan beberapa media, disambut dengan tangan terbuka bagi mereka. Jadi ketika aksi saya langsung ngabari, Mas, hari sekian, jam sekian anak-anak melakukan aksi. Oke, siap. Kemudian saat itu saya dikasih nomor-nomor media yang lainnya, mungkin Radar Sidoarjo, SBO, JTV, Trans, Metro. Nah, itu langsung saya kontaki semua. Kenalkan namamu dan kasih keterangan apa yang akan terjadi di Unsuri, kasih waktu dan harinya. Nah, langsung insya Allah mereka datang semua.
Akhirnya dengan relasi yang saya punya, kemudian saya konfirmasi hari Selasa saat itu. Karena hari Kamis sebelumnya minggu kemarin itu ada pelantikan BEM FAI, akhirnya diskusi setelah pelantikan BEM FAI anak LPM ngumpul membahas terkait rencana aksi. Yang mana rencana aksi semula hari Senin, tapi sudah terdengar oleh pihak rektorat. Jadi, wah pihak rektorat sudah dengar, jadi sudah siap. Akhirnya sudah nggak usah Senin. Akhirnya diundur secara diam-diam, mahasiswa mengundur hari Selasa. Akhirnya Senin, ya kita lihat di rektorat sudah standby orang-orang. Mungkin dikira kita sudah aksi Senin ya. Ternyata nggak ada apa-apa, sebenarnya aksinya hari Selasa. Nah, hari Selasa alhamdulillahnya kita jadwal aksi itu jam setengah 10, jam 9 kurang, anak Jawa Pos sudah WA saya. Mas, saya dari Jawa Pos. Ini aksinya jam berapa? Oh, nanti Mas jam setengah 10-an. Oh, ya udah Mas. Saya sudah di rektor. Ternyata wartawan Jawa Pos sudah di rektorat. Akhirnya saya langsung ke sana. Ayo Mas ikut ke sini karena titik kumpulnya itu kan di depan gedung teknik, fakultas teknik ya. Dulu sini perpustakaan. Jadi sini belum ada jadi depan perpustakaan. Nah, jadi ngumpul di situ akhirnya bersama-sama dan peran LPM 1 memang mendatangkan jurnalis dan siap memberikan press release kepada mereka. Dan seminggu, sebulan update terus. Itu salah satu peran dari LPM ketika saat itu. Jadi banyak kita komunikasi dengan kepolisian karena intel-intel banyak yang nyanggong di depan di warkop samping sini intel. Jadi setiap malam ada karena setiap malam mahasiswa pun dari mungkin BEM, DPM, UKM dan eksternal PMI pun standby di depan rektor karena menjaga jangan sampai kita disusupi ketika kita aksi ada orang susupan melakukan kekerasan, nah itu kita bisa kena. Jadi setiap malam ada yang shift, mulai 24 jam ada yang jaga dan mahasiswa dan saat itu tugas LPM memang membackup, memblow up untuk pemberitaan-pemberitaan dan sampai akhirnya aksi ke membawa ketua yayasan ke Ma'arif. Akhirnya sampai situ akhirnya ada MOU. Kalau melakukan menyuruh membayar ke mahasiswa lagi, ketua yayasan siap mengundurkan diri. Itu pun alot. Ketua yayasan tidak mau tanda tangan, akhirnya dipaksa dengan mahasiswa harus tanda tangan, bermaterai, akhirnya mau. Di situ teman-teman jurnalis yang nunggu lama dari Metro itu akhirnya selesai di situ dan ada kesepakatan MOU. Dan akhirnya ternyata dilanggar. Setelah ada pernyataan itu dilanggar, masih narik mahasiswa, akhirnya ya nggak lama mengundurkan. Jadi itu memang pengalaman yang sangat berbeda. Iya, sangat luar biasa. Teman media yang lain juga ikut Media umum berpartisipasi juga ya Kak ya. Terakhir untuk sesi tanya jawab kita kali ini, ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman Akses sendiri gitu? Untuk anggota Akses yang sekarang. Jadi sekarang kan media sosial sudah menjamur ya kan. Bahkan media online pun menjamur. Saat itu memang media hanya elektronik dan cetak, radio, televisi, kemudian cetak koran ya kan namanya. Sekarang kan media online sudah sangat banyak. Tentunya sangat berpengaruh ketika sekarang banyak akun-akun yang media sosial yang followernya banyak itu kan sangat berpengaruh. Kalau berbicara pengaruh memang mereka yang followernya banyak bisa mempengaruhi. Tapi dari segi mungkin keilmuan, tata cara, kemudian etika melakukan pendapat, menyampaikan pendapat, melakukan aspirasi, mereka kebanyakan masih minim. Jadi banyak masyarakat yang memang followernya banyak tapi melakukan aspirasi dan akhirnya mereka terjerat undang-undang IT. Jadi undang-undang IT dan mereka bisa masuk kuliah. Kalau jurnalis kan beda. Kita sudah dibekali dengan ilmu di jurnalis. Kita di situ banyak materi-materi baik kepenulisan ataupun proses wawancara atau investigasi dan tentunya ketika menyajikan kepada masyarakat kita dengan penyajian yang sesuai dengan etika jurnalistik dan spesialnya mungkin ada undang-undang jurnalis yang untuk jurnalis sendiri jadi beda dengan undang-undang umum. Mungkin
untuk anggota sekarang tetap semangat dan itu yang tadi, ketika menjadi jurnalis harus bisa, harus mau, mau tidak mau harus mau. Karena ketika keluar disitulah apa ya, ilmu dan peluang-peluang yang tidak dimiliki oleh mahasiswa lain. Sampean liputan dengan bupati, nah, itu peluang dan ilmu. Mungkin ketika wawancara sekali biasa, wawancara lagi mulai ada hubungan yang dekat, wawancara lagi sudah enak, besok nggak usah wawancara, nggak usah bertemu, langsung telepon, Bapak minta pendapatnya terkait ini, enak. Kalau kita sudah dekat kan, eee, apapun kalau kita ada, di masyarakat seperti ini kita bisa langsung menyampaikan aspirasi ke mungkin pejabat-pejabat yang terkait. Jadi mau nggak mau menjadi jurnalis harus sempat, harus bisa itu. Jadi memang payah, memang lemah, memang males ya, tapi ya itu tantangannya kalau kita mau menjadi orang yang berkarakter, kita harus siap untuk keluar. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol santai kita dengan Kak Hashim terkait tentang sejarah, terus latar belakang munculnya Akses itu gimana sih, terus arti dari logo atau nama Akses itu sendiri, suka duka menjadi seorang jurnalis kampus, dan tadi sudah ditutup dengan pesan-pesan untuk teman-teman Akses lainnya. Dan selanjutnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Hashim telah meluangkan waktunya untuk hadir dan ngobrol dengan kita pada hari ini. Dan juga saya dan Kak Hashim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.